kesukaannya itu kan berbeda, kemungkinan bisa terjadi berbeda. Gurita, anak-anak lihatlah kata-kata ini sayur-sayuran, ya, sayur-sayuran. Baca baik-baik, kemudian buat kalimat dengan kata-kata itu ya, gitu kan bilangnya. Anak-anak menjawab secara serentak, ya Bu, gitu. Kemudian Gurita pergi ke mejanya dan memperhatikan apa yang dilakukan anak-anak karena dilihatnya tak seorang pun yang mulai bekerja. Gurita kelihatan tidak sabar. Ya. Cepat bekerja dan angkat tangan jika sudah punya kalimat, kata Gurita dengan suara keras. Anak-anak kelihatan bingung, namun Gurita diam saja dan tetap duduk santai di kursinya. Konsentrasi anak-anak mulai berkurang, bahkan ada anak-anak yang mulai gelisah dan sebagian lagi ada yang mulai mengganggu temannya. Mendengar suara gaduh, Gurita dengan keras menyuruh anak-anak diam dan menunjuk seorang anak untuk membacakan kalimat yang dibuatnya. Anak yang ditunjuk diam karena tidak punya kalimat yang akan dibaca. Gurita menugaskan kembali dengan suara keras agar semua anak membuat kalimat. Ya. Sekarang dalami dulu pada kalimat pertama. Kalimat pertama, jangan terkecoh pada alinea-alinea berikutnya ya. Kita lihat dulu pada kalimat ini dulu. Gurita mengajar kelas 1 SD 10. Anak-anak di situ sambil berbincang-bincang mengenai sayuran yang banyak dijual di pasar warung, anak-anak meminta menyebutkan sayur yang paling disukainya. Anak-anak kelihatan gembira dan berlomba-lomba menyebutkan. Ya. Pada akhir perbincangan, Gurita meminta beberapa anak menuliskan nama sayur yang sudah disebutkan, sedangkan anak-anak lain mencocokkan pekerjaannya dengan tulisan yang ada di papan tulis. Saya melihat dari kasus ini, ya, kasus ini, pembelajaran yang dilakukan Gurita sebenarnya sungguh menyenangkan pada pada bacaan ini. Lihat dulu, ya. Di situ diperhatikan anak-anak kelihatan gembira. Berarti pembelajaran yang dilakukan Gurita baik, ya. Berlomba-lomba menyebutkan, ya, kemudian suruh menuliskan nama sayur itu, dia masih senang sekali, ya. Kemudian pada berikutnya, nah, anak-anak lihatlah kata-kata ini. Kata-kata ini maksudnya Gurita itu menuliskan kata atau menunjukkan kata, beberapa kata yang terkait dengan nama sayur-sayuran. Ya kan, kata-kata ini mungkin sudah dituliskan di papan tulis, ya kemungkinan. Atau mungkin ada kata-kata di karton, kita tidak tahu ya. Baca baik-baik, kemudian buatlah kalimat dengan kata-kata itu ya, itu ya. Nah, anak-anak masih gembira. Anak-anak menjawab secara serentak, ya Bu, gitu. Itu namanya anak-anak, ya. Nah, pada kalimat yang berikutnya, pada alinea berikutnya, coba perhatikan. Apa yang dilakukan Gurita, apa yang dilakukan siswanya. Anda perhatikan di situ. Paling atas, perhatikan dulu. Gurita tidak sabar, Pak. Perhatikan dulu. Kemudian bawahnya Anda perhatikan lagi. Itu satu alinea ya. Jadi mulai kemudian sampai ke bawah itu satu alinea. Nah, dari kegiatan Gurita, ini kan ada dua alinea bacaan, ini ada dua alinea yang pokok ya. Kalau Anda perhatikan dari perbincangan ini, nah, pertanyaannya begini.
Bandingkan suasana kelas yang diuraikan pada paragraf 1 dan paragraf selanjutnya ditinjau dari guru, dari siswa, dan kegiatan. Nah, gitu kan. Ditinjau dari guru, Anda meninjau dulu dari gurunya bagaimana. Dari siswanya bagaimana, dari kegiatannya bagaimana. Itu pada paragraf 1. Nah, kemudian yang berikutnya, pendekatan pembelajaran yang mana sebaiknya diterapkan Bu Rita ketika mengajar tentang sayur-sayuran untuk kelas 1? Beri alasan mengapa pendekatan tersebut Anda anggap tidak sesuai. Ya. Kemudian kembangkan topik sayuran yang akan Anda sajikan dengan pendekatan yang sebut pada nomor 2. Ya, pendekatan yang mana? Nanti kita coba bahas dulu. Sekarang bandingkan paragraf 1 dan paragraf selanjutnya. Artinya paragraf 1 dan paragraf 2, anggaplah seperti itu. Ditinjau dari gurunya. Tadi kan sudah kita baca sama-sama. Dari yang pertama sudah saya beri ulasan singkat, kemudian dari ulasan kedua ditinjau dari berbagai sudut pandang yang ada di situ. Nah, sekarang pertanyaannya, bandingkan suasana kelas yang diuraikan pada paragraf 1 dan paragraf 2 ditinjau dari guru, siswa, dan kegiatan. Jadi begini cara menjawabnya, nanti perbandingan gitu ya, perbandingan suasana kelas yang diuraikan dari paragraf 1 dan paragraf 2. Yang pertama ditinjau dari gurunya ya. Ditulis ditinjau dari guru. Dari gurunya. Nah, baru bawahnya paragraf 1 bagaimana? Paragraf 2 bagaimana? Gitu, atau paragraf berikutnya bagaimana? Itu uraian yang pertama ditinjau dari guru. Kemudian yang kedua atau nomor 1A misalnya ditinjau dari guru, B ditinjau dari siswanya. Nah, pada paragraf 1 bagaimana? Pada paragraf 2 bagaimana? Uraikan. Yang ketiga, yang C ditinjau dari kegiatan pembelajaran. Ya. Paragraf 1 bagaimana? Paragraf selanjutnya bagaimana? Oke. Jadi pada menjawab soal nomor 1 itu kan tinjauannya ada 3 bidang, dari guru, siswa, dan kegiatan. Namun sebelum Anda masuk ke tinjauan yang diminta, saya minta ditulis dulu sebagian daripada perintah atau pertanyaan ya. Bandingkan berarti adalah perbandingan suasana kelas ya, suasana kelas yang diuraikan pada paragraf 1 dan paragraf selanjutnya. Baru nomor A ditinjau dari gurunya. Silakan, ada yang bisa membantu? Tinjau dari gurunya. Dari paragraf 1 bagaimana, paragraf 2 bagaimana. Jadi langsung paragraf 1 dan paragraf 2. Silakan. Saya coba Pak. Muhajir Pak. Siapa namanya? Nanti dulu. Muhajir Pak. Muhajir, silakan Mas Muhajir. Ya, dari paragraf 1 gurunya aja ya, gurunya aja ya. Oh ya, baik. Ya. Untuk yang paragraf 1 kalau yang saya lihat gurunya ini memberikan tugas secara langsung tanpa diberi penjelasan Pak. Hanya menyuruh anak-anak membaca kata dan membuat kalimat. Kemudian di paragraf berikutnya atau di berikutnya itu guru lebih ramah dalam bicara, memberi contoh dan memakai benda nyata Pak. Misalnya sayur asli atau gambar.
Itu Pak dari saya untuk guru. Oke. Ada yang lain? Saya Pak Ya. Agustina. Siapa? Agustina. Agustina, silakan Agustina. Kalau dari segi ditinjau dari guru, perbandingan suasana kelasnya di awal pembelajaran, gurunya itu ini Pak asik Pak, karena bertanya kepada siswa buah atau sayur-sayuran apa aja yang mereka suka. Jadi kayak sesuai dengan ini Pak, pengalaman siswa Pak. Jadi kayak guru tuh asik Pak, jadi siswa tertarik gitu makanya siswa menjadi semangat untuk menjawab pertanyaan gurunya, terus tuh yang paragraf kedua ditinjau dari guru, ini Pak jadi agak kesal, agak bad mood. Gurunya jadi kayak nggak sabaran karena melihat siswanya yang lambat menuliskan sayur-sayuran yang mereka suka, padahal yang awal mulanya siswa bisa menjawab secara cepat secara lisan, tapi ketika disuruh menuliskan siswa menjadi lambat. Nah itu kalau jadi sehingga gurunya itu jadi kayak marah Pak, nggak sabaran gitu. Kalau dari segi guru seperti itu Pak. Oke. Ada yang beda lagi? Bagus. Nomor 2. Ketiga, ada lagi? Satu lagi. Di belakangnya Agustina, siapa? Silakan. Gini ya, oke. Saya memperhatikan begini. Kalau Anda meninjau dari guru, khusus guru saja, karena di situ kan ada guru, siswa, kegiatan. Kalau kegiatan berarti pembelajaran, ya. Kalau siswa, kondisinya siswa. Kalau guru, bagaimana guru menampilkan diri di dalam pembelajaran. Itu yang pokok, yang Anda lebih masuk ke sana. Kalau kegiatan itu betul-betul mengajarnya, ya, mengajarnya. Nah, kalau guru di sini bagaimana guru menanamkan konsep itu bagaimana? Di situ kita lihat. Kalau siswa, kondisi siswanya bagaimana? Jadi kalau saya ambil contoh dari dua jawaban ini, dari paragraf yang pertama memang tadi dikatakan gurunya asik, betul, karena tadi sudah saya singgung, muridnya sangat menyenangi, suka tadi ya. Suka. Nah, ini gurunya sangat asik, sangat bagus mengambil hati, menyampaikan kata, walaupun di situ di dalam kegiatan itu dia tidak memegang alat peraga sama sekali, kan kita lihat itu, tapi dia bisa mengambil kesempatan bagaimana supaya anak-anak itu senang dalam pembelajaran. Bisa mengambil seperti itu. Jadi katakan asik, menyenangkan, betul. Di sini ada kelihatan. Ini menuliskan menyenangkan begitu, ya gitu. Kemudian pada paragraf 2 memang kelihatan guru banyak emosi, ya. Tidak sabaran, dikatakan seperti itu kondisi gurunya, ya, dibandingkan paragraf 1, ya. Jadi di situ kelihatan sekali kalau gurita itu antara awal dan akhir kondisi emosinya berbeda. Pada waktu pertama sangat menyenangkan dengan beberapa contoh yang disampaikan tadi, Mas Muhajir, ada contoh-contoh yang disampaikan sayuran, barangkali di situ dikatakan ini sayur apa, contoh-contohnya di situ. Namun dia memang tidak menyampaikan alat peraga, ya. Ramah dikatakan tadi, ya. Itu pada sesi pertama seperti itu, ya. Pada sesi kedua dia sudah tidak ada senyum, kelihatan sudah, ya.
Karena di situ sudah ada hanya duduk di meja memperhatikan anak kelihatan kurang sabar. Nah, itu adalah ditinjau dari guru. Seharusnya guru di situ memang harus stabil dari awal sampai akhir, mengetahui gimana anak-anak ini supaya menyerap materi yang disampaikan gitu. Oke, pada tinjau dari siswanya bagaimana? Silakan. Sesi 1, bukan sesi 1 apa? Kali paragraf 1 ditinjau dari siswanya, siapa yang bisa bantu? Nah, dah jelas. Saya Pak. Siapa? Herli Pak. Ya, Herli. Charlie, ya silakan Charlie. Tinjau dari anak, pertama anak-anak antusias, gembira. Paragraf 1 dulu ya. Ya, paragraf 1, anak-anak antusias, gembira. Ketika disuruh atau diminta untuk menyebutkan dan menuliskan nama sayuran Pak, khusus yang disukai anak-anak. Yang kedua, paragraf kedua, anak-anak kurang memahami apa yang disampaikan atau tugas yang diberikan Ibu Rita. Terus yang agak panjang lagi. Terus. Anak siswa-siswa tidak memahami materi pembelajaran tugas yang disampaikan Ibu Rita kepada anak-anak. Terus di situ, ayo saya bantu di situ. Silakan. Konsentrasi anak-anak berkurang. Anak-anak gelisah. Oke, maksudnya sudah jelas. Ya. Jadi kalau maksudnya di teman Anda Sally ini yang sudah bagus sekali. Pada paragraf pertama, anak-anak antusias, ya, anak-anak sangat antusias, ya. Di situ gembira, senang sekali menuliskan dan sebagainya, berlomba-lomba. Di situ berlomba-lomba, ini kan gembira. Ini yang diharapkan dari pembelajaran seperti ini sebenarnya. Jadi pada penyampaian, cara penyampaiannya bagus sekali. Cuma strateginya aja ya barangkali yang kurang pas, nanti disoroti dari kegiatannya. Kemudian pada paragraf berikutnya tadi disampaikan bahwa kondisi anak pada sesi yang kedua sudah menurun, dikatakan konsentrasi anaknya sudah berkurang, kemudian gelisah, kebingungan dan sebagainya. Hal ini diakibatkan dari apa yang disampaikan Bu Rita tidak bisa dipahami, ya. Itu yang disampaikan di situ, kelihatan gaduh dan sebagainya. Nah, kalau Anda menyampaikan anak konsentrasinya menurun, itu jelasin menurunnya di mana, supaya jawabannya itu nanti lebih panjang, ya. Misalnya dikatakan tadi pada sesi pada antusias tadi, anak-anak belajar antusiasnya di mana, uraikan di situ. Kalau bisa boleh ngambil kalimat sini, tetapi tolong disimpangkan untuk ditambah, diuraikan. Gembiranya bagaimana, anak-anak kelihatan gembira, bahkan terlihat berlomba-lomba misalnya seperti itu. Masing-masing anak ingin menyebutkan, menuliskan nama sayurnya. Nah, ini kata-kata yang merupakan pengembangan dari setiap poin yang ada di kasus. Ini kan poinnya itu kan anak-anak gembira, anak-anak menyukai pembelajaran yang disampaikan oleh siapa? Oleh Bu. Awalnya menyukai, ya gitu. Tapi penyukainya ini kan kalau kita lihat ini kan pada awal pembukaan aja. Nah, kemudian pada sesi kedua tadi sudah disampaikan kondisinya seperti itu, ya, gaduh, mendengarkan dan sebagainya, itu.
dari anak-anak, apa yang Anda lihat sini anak diam dan sebagainya. Kenapa diam bisa diuraikan di situ. Anak-anak diam terlihat mereka tidak memahami apa yang ditugaskan Bu Rita tadi begitu. Bahasanya silakan Bapak dari di teman Mbak Sally tadi silakan dirubah-rubah, dibuat kalimat sepanjang mungkin. Anda menguraikan kepanjangan tidak konsentrasi pada kalimat kedua, alinea kedua. Ini yang pusatnya kan sini. Anak kelihatan konsentrasi. Setelah konsentrasi anak tidak konsentrasi berarti ya bingung kan begitu. Nah, sekarang yang ketiga, ditinjau dari kegiatan. Kegiatan itu maksudnya pembelajaran, ya. Ditinjau dari kegiatan pembelajarannya. Silakan. Boleh jawab lagi, Pak? Boleh. Silakan. Iya, baik. Untuk yang paragraf 1, kegiatannya itu sesuai dengan tahap perkembangan berpikir anak, Pak, ya. Karena bisa menyentuh, melihat mereka berpikir, oh nyata, objeknya nyata, ya. Terus yang kedua itu tidak menarik, ya, karena selain tadi instruksinya dengan nada yang keras gitu kan, jadi sehingga tahapan perkembangan berpikir anak itu belum bisa seperti itu, apalagi usia ini ya kelas 1 nggak bisa dengan cara seperti itu kan, membaca kata, membuat kalimat tuh mereka belum bisa seperti itu. Jadi mereka masih berpikir nyata gitu, Pak, ya. Jadi sesuai dengan perkembangan dia melihat misalnya gambar sayuran, itu dia baru bisa melihat seperti itu, belum bisa berpikir langsung suruh nulis gitu tanpa melihat benda nyata, itu nggak bisa seperti itu, Pak. Itu aja, Pak, dari saya. Oke, cukup jelas dari Mas Muhajir. Ada yang berbeda versi, silakan. Boleh berbeda, tapi intinya sudah betul. Silakan. Oke, saya coba dulu. Sudah masuk pada jawaban yang ketiga. Jadi pada sesi atau pada soal 1 silakan nanti dipisah boleh, digabungkan juga boleh. Kita lihat saja begini ya. Perbandingan suasana kelas yang dikelola Bu Rita pada paragraf 1 dan selanjutnya dari guru, siswa, dan kegiatannya. Kalau ada mau gabung, silakan aja, tapi di situ harus menampung semua apa yang diminta ditinjau, ya. Jadi kalau kita lihat dari alternatif jawaban, saya ambil contoh yang ada ya, kita lihat. Pada paragraf 1, tampak Bu Rita dan semua peserta didik sangat menikmati proses pembelajaran yang dilaksanakan. Tadi ada yang mengatakan antusias, tadi ya ada yang gitu ya, asik, ada juga begitu. Hal ini terlihat bagaimana Bu Rita dengan bagusnya mengajak peserta didiknya untuk berbincang-bincang mengenai sayuran yang dijual di pasar dan sayuran mana yang paling disukai. Ini yang menarik perhatiannya kan di sini, ya.
Dengan baik sekali Bu Rita melakukan proses pembelajaran di bagian awal, peserta didik pun dengan mudah mengikutinya dengan semangat, senang, dan gembira. Jadi kalau dilihat dari sini, ini sudah menyangkut kondisi gurunya. Bu Rita bagus menyampaikan, kemudian siswanya antusias, ya kan? Kemudian kegiatannya di bagian awal, ya kan? Ini kan paragraf 1 ya, di bagian awal peserta didik pun dengan mudah mengikuti dengan semangat, senang, dan gembira. Kalau Anda menggabungkan jadi satu berurutan, seperti itu juga boleh. Namun jawaban ini tolong nanti lebih luas lagi kalau bisa dikembangkan, ya. Jadi dari Bu Ritanya kelihatannya bagus, alinea 1 tadi kan bagus. Bagusnya bisa menarik perhatian siswa. Bu Rita senang anak-anaknya, peserta didik pun dengan mudah mengikutinya dengan semangat dan senang gembira. Ini jawaban singkat saja, intinya begitu. Kemudian berbeda pada paragraf selanjutnya. Ketika Bu Rita memulai meminta peserta didik kelas 1 untuk membuat kalimat dari kata-kata yang ditulis di buku catatan masing-masing, itu kan startnya tadi, startnya itu. Nah, sudah pasti pelajaran mana tadi? Kata-kata yang ditulis di buku catatan. Untuk membuat kalimat dari kata-kata yang ditulis di buku catatan masing-masing. Sudah pasti pelajaran berikutnya ini lebih sukar dibanding sesi pertama yang hanya meminta menuliskan nama sayuran yang disukainya. Lebih-lebih peserta didik tidak diberi contoh, nah tadi Mas Rano, tidak diberi contoh cara membuat dan menulis kalimat yang berhubungan dengan sayur-sayuran tersebut dan tanpa pembimbingan sama sekali. Nah, di sini Bu Rita hanya duduk uraikan, di sini ditambah bagaimana. Akhirnya peserta didik menjadi bingung, ribut, dan frustasi. Pada sesi paragraf 1 tadi dikatakan siapa Mas Muhajir itu ya, di situ kan ada berbincang-bincang sayuran dijual di pasar, mereka sukai, Anda bisa menambah hal ini sesuai dengan perkembangan siswa kelas 1, tambahi boleh di situ. Tadi ada teman Anda Mas Muhajir, sesuai perkembangan kelas 1 karena perlu contoh yang nyata, tambahi uraiannya di sini, silahkan aja. Jadi bisa 3 kali ini atau 2 kali inilah jawaban pada paragraf 1 ini. Nah, paragraf 2-nya, nah silahkan. Jadi ini diambil langsung dari ini, dari paragraf 1-nya bagaimana, paragraf 2-nya bagaimana, yang membuat dari guru, siswa, dan kegiatannya. Bisa ya? Jadi dari jawaban yang pertama tadi, Anda tinjau dari guru dulu, siswa dulu, kegiatan dulu, Anda gabungkan. Yang paragraf 1 gabungkan paragraf 1, yang paragraf 2, paragraf selanjutnya gabungkan paragraf 2. Kalau yang pertama tadi Anda sudah bisa bedakan dari guru, siswa, dan kegiatan, perbedaan itu masukkan yang paragraf 1 guru mana, masukkan paragraf siswa paragraf 1 yang mana, kegiatan yang paragraf 1 mana, masukkan, sehingga akan muncul ini paragraf 1 ini gabungannya yang tadi dijawab oleh Mas Muhajir, Mas Seli, Agustina tadi. Itu digabungkan, bentuknya jadi seperti itu. Kata-kata yang ada ini kan sebagian ada yang mengutip poinnya dari kasus. Kembangkan ya. Sehingga di situ ada hal-hal yang tadi dikatakan anak-anak antusias dan sebagainya boleh.
kata-katanya diganti, anak-anak sangat senang, antusias, bersemangat. Silakan aja digabungkan yang menggambarkan semangat anak itu dalam belajar waktu itu betul-betul pada paragraf 1 ini bersemangat. Tapi kita lihat di paragraf 2-nya, paragraf selanjutnya. Ketika Bu Rita memulai meminta peserta didik kelas 1 untuk membuat kalimat dari kata-kata yang ditulis. Nah, ini kan salah satu startnya tadi saya katakan. Kok langsung diberi tugas, kan anak-anak pasti berpikirnya gitu. Tadi dikatakan Mas Muhajir tidak diberi contoh tadi. Kata-katanya kan sama maksudnya. Membuat kalimat dari kata-kata yang ditulis di buku catatan masing-masing. Sudah pasti pelajaran berikutnya ini lebih sulit ya dibanding sesi pertama yang hanya meminta mereka menuliskan nama sayuran yang disukainya. Bayam, kacang, misalnya wortel, ya, timun misalnya. Nah, kalau itu kan gampang. Kalau sekarang kan disuruh membuat kalimat, dan kalimat itu bagaimana? Anak-anak kan masih bingung. Tadi dikatakan masih kelas 1 ya. Sudah pasti pelajaran berikutnya lebih sukar dibandingkan sesi pertama yang hanya meminta mereka kayaknya ya. Lebih-lebih peserta didik tidak diberi contoh cara membuat dan menulis kalimat yang berhubungan dengan sayuran tersebut, dan tanpa pembimbingan sama sekali. Nah ini contoh tidak ada, bimbingan tidak ada. Dari mana kok tidak ada bimbingan? Ya gurunya tadi duduk aja kan. Akhirnya peserta didik menjadi bingung, ribut, dan frustasi. Tadi kata-kata konsentrasi tadi sebenarnya kalau dipecahkan menjadi ini. Ada yang mau komentar atau cara lain? Silakan. Ini jawaban yang pertama. Pendekatan pembelajaran yang mana yang sebaiknya diterapkan Bu Rita ketika mengajar sayur-sayuran kelas 1? Beri alasan mengapa pendekatan tersebut yang Anda anggap sesuai. Silakan. Nanti jawabannya saya sampaikan. Yang penting kembangkan dulu. Pendekatan apa? Pendekatan kontekstual, Pak. Pendekatan kontekstual. Ada yang lain? Bagus. Ya, pendekatan kontekstual adalah yang paling bagus karena ini adalah anak yang ada di di kelas 1 ya. Tematik bisa, kontekstual bisa. Kita lihat ya. Pendekatan yang digunakan Bu Rita kelas 1 kan sementara ini kan hampir semua kelas ya. Dalam proses pembelajaran untuk peserta didik kelas 1 sebaiknya menggunakan pendekatan tematik terpadu ya. Karena pemikiran peserta didik kelas 1 sama habit kontekstual bisa masih bersifat utuh holistik ya. Selain itu pembelajaran tematik membuat peserta didik lebih aktif dalam melibatkan peserta didik dalam pembelajaran, fleksibel dan sesuai dengan minat dan perkembangan siswa. Nah, mungkin ada yang pendapat kontekstual. Gimana? Kontekstual ada alasannya mungkin? Pembelajaran? Karena anak kelas 1 sama bersifat itu masih pembelajarannya lebih pada bersifat nyata, Pak, real. Jadi mudah dipahami anak-anak. Mereka masih dalam pembahasan memandang lebih visual, Pak, dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Sesuai dengan jadi ke pembelajaran kontekstual tematik sebenarnya dua-duanya bisa. Memang kontekstual sebenarnya lebih bagus kalau anak itu memang ada dibawa langsung ke mana ini, ke warung atau ke pasar ya, itu lebih kena sebenarnya ya, lebih kena kalau kontekstual lebih.
Kalau Ya. kita bawa, maksudnya kita siapkan gitu loh Kak. Jadi kita siapkan. Kalau Disiapkan. disiapkan ini kan ya boleh kita siapin berbagai sayuran, boleh. Ya, Ya. Pak, ya. Berbagai sayuran baik disukai atau tidak sukai itu disiapkan boleh. Ya. Kontekstual seperti itu, tapi kalau tematik memang keterpaduan antara kontekstual lebih dekat sebenarnya, ya, lebih dekat kepada pembelajaran. Nah, tematik ini mengacu kepada pembelajaran sekarang karena sifatnya anak itu harus ya holistik itu ya, arti utuh itu apa adanya, real, ya. Nah, hal ini bisa dilakukan di dalam pembelajaran yang dilakukan Bu Rita itu. Nah, silakan nanti kalau kelas 1, 2, 3 biasanya kan tematik. Sekarang yang berikutnya apa nih? Kembangkan topik sayur-sayurannya muka keren ya. tadi. Kalau tematik misalnya, ya. Kalau misalnya pendekatan itu tematik, ya. Kelas 1 misalnya kita coba ralat ya gitu. muka frame ini. Jika kita mengajarkan tematik di kelas 1 dengan tema sayur-sayuran, maka tema itu dapat dikembangkan untuk siswa untuk berbagai mata pelajaran yang terkait dengan tema tersebut. Enggak. Iya. Tapi memang Jadi sebagian soal yang ada nomor 3 tadi kita tulis ini. Ya. Jika kita mengajarkan tematik di kelas 1 dengan tema sayur-sayuran, ya, yang untuk tambahan kain putihnya yang di atas itu 800.000 itu jadi Mas. jika kita kembangkan ya, topik sayuran yang ada, yang kita sajikan, pendekatan yang diberikan, kita lihat di sini. Nah, itu. Jika kita mengajarkan tematik di kelas 1 dengan tema sayur-sayuran, ini kalimatnya kita buat sendiri, maka tema itu dapat dikembangkan untuk siswa untuk berbagai mata pelajaran yang terkait dengan tema tersebut. Misalnya, kalau sayur-sayuran dihubungkan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia, peserta didik dapat diminta menuliskan jenis-jenis sayuran, menulis pelajaran menuliskan, begitu maksudnya. Menuliskan jenis-jenis sayuran yang mereka jumpai di pasar. Seperti tadi, itu kan masuk pelajaran bahasa modelnya, ya. Masuk pelajaran bahasa, kan suruh menulis kan tadi, ya. Kemudian yang kedua, kalau mata pelajaran IPA, matematik, siswa dapat diajak untuk mengenal bagian-bagian tumbuhan yang digunakan sebagai sayuran, seperti daun, batang, bunga, buah, dan umbi. Ya. Adakah sayuran yang diambil daunnya untuk disayur? Ada kan? Kalau yang diambil batangnya ada yang disayur? Kangkung misalnya, bunga pepaya misalnya, buah yang disayur buah apa? Duri atau buah pepaya ada kan, pepaya muda. Ya, umbi. Ya, umbi itu kan kadang-kadang singkong ada yang disayur kan, singkong. Sayur apa itu, umbi atau singkong bisa juga, umbi-umbian, atau juga keladi kadang-kadang kan ada itu. Nah, ini dikaitkan, maksudnya kalau tematik itu kalau dihubungkan dengan bahasa Indonesia, kira-kira jadi kegiatannya apa? Bahasa. Dikaitkan IPA misalnya mengenal daun, kemudian kalau dikaitkan dengan PKN, guru dapat mengajarkan perilaku jujur, ya, dalam jual beli sayur di pasar tadi kan dijual belikan kan di warung. Nah, ini dalam PKN ada kan adakah pedagang yang kadang-kadang tidak jujur dalam menimbang sayurannya? Ada. Nah, ditinjau dari PKN, bukan agama
PKN karena kita kan guru kelas. Pada mapel PKN ya, guru mengajarkan pada perilaku jujur. Anak-anak kalau kita jualan dari pedagang sayur besar misalnya, kita nimbangnya harus jujur ya dalam jual beli di pasar. Sedangkan untuk mapel PCOK olahraga mengajarkan untuk tumbuh sehat, kita makan sayur supaya badan sehat, kita tanamkan seperti itu. Banyak anak tidak suka makan sayur ya, kita sangat memerlukan zat-zat yang bergizi berupa vitamin yang terdapat dalam sayur-sayuran yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, dari tinjauan ini sebagai contoh, Anda dari bahasa Indonesia maunya apa silakan, Anda dari IPA maunya apa silakan, dari IPS mau Anda apa silakan. Ini kan hanya sebagai acuan aja bahwa di dalam mapel dalam tematik itu kan melibatkan berbagai mata pelajaran ya, berbagai mata pelajaran, tujuannya ke sana. Oke. Ya, jadi kita ambil yang tematik supaya mudah terkait dengan nomor 3 ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Kalau ditinjau dari matematika apa? Berapa banyak tumbuhan yang kamu sukai, sayur yang kamu sukai. Misalnya kalau ada 3, sebutin 3. Berapa banyak sayuran yang kamu tidak sukai. Seperti itu. Berapa banyak berapa yang sukai berarti menulis angka 3 gitu Ya, betul, misalnya. Pak. Oke, itu kelas 1 boleh. Tidak. Itu tingkatan kelas 1 ya. Silakan, ada yang lain? Tidak, kita coba untuk ke tugas dulu ya. Ini tugas mandiri hari ini terakhir ya. Silakan dipoto sudah. Ini mirip-mirip berita nanti, mirip-mirip berita, beda dikit. Sudah. Sudah Pak. Yang ini nih. Sudah. Di Selayar ada kok Pak. Oh iya, di Selayar sudah saya buat. Oke, ya. Saya kemarin lihat. Iya, iya. Tidak apa-apa, ayo silakan. Iya Pak. Ada Pak. Sudah Pak. Sudah? Ini ya belum selesai. Sudah ya? Sudah Pak. Sudah, Pak. Oke. Dikumpulkan lebih awal supaya saya bisa segera merekap nilainya ya. Tidak usah nunggu hari berikutnya. Jangan lupa kita bertemu lagi hari Jumat jam 7 malam ya, habis maghrib ya. Baik, Pak. Oke, jadi Baik Pak. mungkin tugasnya jangan sampai terlewatkan. Jadi ada yang mau ditanyakan? Oh iya iya iya.
Tidak ada, Tadi Pak. putih ya. Ya udah. Jadi yang ini aja nih Mas, yang gambar Mas Cukup, tadi Pak. baru kirim. Maaf nih ya, di batu ini. Mohon maaf, barangkali Oke, Mas. untuk ini saya ada perlu dikit saya materinya saya padatkan lebih cepat. Kemudian untuk pertemuan berikutnya saya akan memberikan rambu-rambu tentang ujian tab terakhir nanti. Jadi bagi mahasiswa yang belum mendownload jadwal ujian ya, tolong itu segera di download. Kapan, jangan sampai tidak ikut. Mungkin itu aja yang bisa sampaikan. Ada yang kurang berkenan dalam saya akhiri lebih awal karena mohon maaf ada waktu yang luang akan kami gunakan, ada kegiatan lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Maksudnya